Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini saya menyampaikan sesuatu yang penting, yaitu tentang keberadaan, di mana sesuatu yang ada, dia sudah ada sebelum ia diadakan. Tinggal kita menunggu keberadaan berikutnya daripada apa yang sudah ada yang kita ketahui hari ini. Nah, kenapa sedemikian? Karena semua keberadaan yang ada saat ini yang kita ketahui, sejatinya ia adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Perwujudan daripada kodrat kuasa Allah itu sendiri. Perwujudan daripada iradat kehendak Allah itu sendiri. Jadi siapa yang bisa merubah? Siapa yang bisa menggeser? Siapa yang mampu menolak semua keberadaan Allah, kodrat serta iradatnya? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Nah, oleh karena itu, kita siapkan sikap tawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sikap sabar, sikap qanaah, menerima apa adanya ketentuan daripada Allah itu sendiri. Namun jangan sampai kita mengartikan ini, ya sudahlah, tidak usah kita belajar, tidak usah kita berjuang, tidak usah kita mencari lagi, karena sesuatu itu sudah ada sebelum ada, tinggal kita menunggu keberadaannya. Tidak begitu juga dalam paham prakteknya. Ya, tidak begitu. Kalau begitu cara kita, berarti kita sudah menganut paham Jabariyah. Paham yang dipaksakan oleh Allah. Nah, kita pun tidak boleh berpaham dengan paham yang mengatakan hidup itu kita yang menentukan. Kita yang merubah. Kita yang memutuskan. Tidak juga boleh seperti itu. Karena kita bukan Tuhan. Apalagi Allah. Nah, kalau kita sandarkan perubahan hidup ini berdasarkan usaha kita, ikhtiar kita, maka kita masuk kepada paham qadariyah. Paham mengatakan bahwa sesuatu itu bisa kita rubah jika kita mau merubahnya. Akan berubahlah dia. Tidak juga begitu. Jadi kita ambil satu paham yang ada di tengah-tengah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu artinya dia itu serupa dengan aku, kata Rasul, dan sahabatku. Dia bersyariat, dia berhakikat. Dia berada dalam satu kesatuan dengan aku. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yang serupa dengan aku adalah roh, kata Nabi. Yang serupa dengan sahabatku. Ingat, sahabatku ini bukan sahabat-sahabat ya. Sahabatku itu tubuh beliau. Itulah laku kita. Nah, kita bersyariat, artinya kita berikhtiar. Kita berhakikat, artinya kita masuk pada paham yang sudah ada sebelum ia diadakan. Kemudian kita berjamaah. Kita berkumpul dengan Rasul dan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Baru kita berkumpul dengan manusia lain. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu, di dalam perjuangan, pahamilah bahwa sesuatu yang memang itu milik kita sejatinya, tanpa kita usahakan, tanpa kita doakan, dia akan datang sendiri. Itu sejatinya. Tapi tidak mungkin kita tidak berusaha di sini.
Karena kita harus bersyariat, berikhtiar. Tetapi sebaliknya, jika itu bukan milik kita, bukan untuk kita, 1000 tahun kita berdoa, 1000 tahun kita berikhtiar, maka itu tidak akan kita dapat. Tidak akan kita temukan, saudaraku. Tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang bukan milik kita. Tidak mungkin kehendak Allah itu akan berubah oleh karena kehendak kita. Kembali saya katakan, bertemu kehendak kita dan kehendak Allah, bertemu harapan kita dengan harapan Allah, maka harapan itu pasti nyata dan tercapai. Pasti real, terrealisasi. Gitu, saudaraku. Oleh karena itu, hati-hati dalam hidup. Jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu pesimis, tidak. Kita harus optimis dalam perjuangan. Karena sesuatu yang ada sudah ada sebelum ia diadakan. Kalau dapat kepada kita itu tidak baik ataupun tidak enak atau buruk, katakanlah begitu, siapkan tawakal, siapkan kesabaran. Tapi kalau kita temukan sesuatu seperti yang kita harapkan, maka siapkanlah rasa syukur, rasa kesadaran kita bahwa inilah ketentuan Allah untuk kita. Maka boleh jadi sesuatu itu menurut kamu itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Pahami itu. Boleh sesuatu yang kamu anggap baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Pahami itu. Maka inilah asalnya kenapa bertemu kehendak Allah dan kehendak kita, terjadilah dia. Tidak bertemu kehendak Allah dan kehendak kita, maka gagallah dia. Itu, saudaraku. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat pula kita amalkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum